Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan malam saat ini kita semua bisa berkumpul melalui Zoom meeting untuk bersama-sama menambah pengetahuan terkait penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang saat ini sedang kita upayakan bersama untuk mengatasinya dan semoga makin menurun. Untuk itu akan kami bacakan dahulu rundown acara malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, kemudian diikuti oleh doa pembukaan oleh Ibu Agustin, kemudian penjelasan dari Ketua RW 8 merangkap Ketua Satgas RW 8, Bapak Yohanes Mitopati, dilanjutkan penjelasan dari Satgas Paroki Kristus Raja yang malam hari ini diwakili oleh Bapak FX Hugo Mulyanto. Kemudian baru kita lanjutkan dengan presentasi oleh para narasumber, yaitu Dr. Novian Budi Santoso, spesialis syaraf yang akan membahas mengenai berbagai hal terkait dengan virus COVID-19, dan Dr. Elita Halim Setiono MKes yang akan membahas bagaimana cara-cara pencegahannya supaya tidak tertular. Sesudah itu kita masuk ke sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan doa penutup oleh Bapak FX Hugo Mulyanto. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di dalam acara Zoom meeting ini, dan berikutnya kami persilahkan untuk Ibu Agustin untuk memulai dengan doa pembukaan. Silakan Bu Agustin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening sejenak, mohon penyertaan Tuhan untuk kelancaran acara webinar ini. Izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan padamu ya Tuhan, atas berkat kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara webinar ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan berkatilah semua yang terlibat dalam acara ini. Semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yohanes Mitopati sebagai Ketua Satgas RW 8 untuk memberikan penjelasan terkait dengan upaya-upaya untuk pencegahan dari penyebaran virus COVID-19. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam semua. Salam kenal bagi teman-teman yang baru gabung di sini. Saya Nito, Ketua RW 8 yang dimulai dari tahun 2020 sampai masa nanti jabatan kami 2022. Selaku Ketua RW 8, saya juga ditugaskan sebagai Ketua Satuan Tugas untuk penanganan COVID untuk RW 8. Di sini, jadi penanganannya ini saya harus ikuti apa program dari pemerintah Kota Madya Surabaya, di mana ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Pertama, kita diharuskan membuat satuan tugas yang namanya Wani Jogo Surabaya. Itu ada beberapa tugas yang harus kita lakukan, meliputi Wani Jogo, Wani Ngandani, Wani Keamanan, dan
satu lagi Wani Sehat. Nah, semua itu harus saya dibantu dengan beberapa teman dari masing-masing blok atau masing-masing RT, di mana semua itu sudah terisi untuk posisinya masing-masing. Nah, sementara mengenai penanganan COVID ini, kami dibantu oleh Puskesmas Mulyorejo untuk menghimbau semua warga RW 8 untuk harus mengikuti vaksinasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi saya setiap mulai dari bulan Juni itu mulai sebetulnya bulan Juni itu sudah mulai ada informasi akan ada vaksinasi. Tapi pelaksanaannya sedikit mundur karena memang ada beberapa hal waktu kita adakan meeting dengan pihak puskesmas dan kelurahan, memang ada beberapa kendala yang akhirnya dilaksanakan pertengahan bulan. Dan waktu pertengahan bulan ini pelaksanaan ini memang ada beberapa kendala. Pertama, orang-orang masih maksud saya warga masih belum tingkat kepercayaannya terhadap COVID ini, tingkat kepercayaan terhadap vaksin ini masih belum terlalu percaya, dan mereka masih banyak menginginkan merek vaksin yang bukan pemerintah kasih, dalam arti Sinovac yang ada waktu pertama kali, sedang ada beberapa warga kurang suka sama ini merek vaksin ini, dia bilang kurang bagus dan segala macam. Ini masukan dari warga ke saya. Tapi saya sampaikan bahwa memang ini program pemerintah, dan memang sekarang ini yang dilakukan awal ini lansia dulu untuk langkah awal vaksin. Nah, kendalanya saya ini informasi ke beberapa teman-teman RT di setiap blok, itu memang responnya kurang greget gitu, dalam arti warga kurang banyak yang suka atau mau ikut vaksin. Nah, memang itu kendala saya di RW 8. Kami ini mempunyai warga yang berbagai macam latar belakang, berbagai macam kondisi, dan juga berbagai macam keinginannya masing-masing. Pertama, kayak warga, kita punya RW 8 punya warga yang dia tinggal di RW 8 tapi KTP-nya belum RW 8. Dia tinggal di luar RW, dia tinggal KTP beralamat RW 8 tapi tidak tinggal di RW 8. Hal-hal ini yang akhirnya membuat saya agak kesulitan untuk menyampaikan kepada warga-warga yang seperti ini. Ini yang mengakibatkan tingkat vaksinasi dari RW 8 ini belum bisa maksimal. Tapi dengan beberapa bulan terakhir ini, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih intens lagi, dalam arti kita yang mendatangi warga, karena saya juga sempat ditegur sama pihak kelurahan dari pihak Satgas COVID, loh kenapa wargamu kok enggak mau? Alasannya apa enggak mau? Nah, akhirnya kita bersama-sama mendatangi beberapa warga yang ada di list data dari Satgas COVID-19 ini, untuk kami datangi rumah per rumah atau warga per warga. Akhirnya ini membuahkan hasil yang cukup baik, meskipun tidak maksimal, tapi sudah ada, boleh katakan 70% warga itu dia sudah datang sendiri ke puskesmas untuk mau divaksinkan. Nah, sementara keberhasilan dari vaksin ini memang boleh katakan cukup baik.
Dalam arti yang warga saya itu boleh katakan sudah hampir 75% itu sudah tervaksin. Sisanya belum tervaksin karena dia tinggal di dia tinggal di RW 8, tapi alamat KTP-nya bukan di RW 8. Jadi warga-warga saya ini dia vaksin ikut alamat KTP yang lama, tapi dia tinggal di RW 8, makanya orang-orang yang ini dikatakan kok belum vaksin. Giliran kita datangi orang-orang yang warga saya yang ini bilang saya sudah vaksin, tapi di alamat rumah saya yang KTP. Akhirnya ya sudah, berarti kesimpulannya catatan bahwa warga tersebut di nomor sekian, blok sekian, itu sudah divaksin ikut KTP di tempatnya KTP-nya dia berasal. Jadi memang ada beberapa kendala untuk tingkat keberhasilan secara data itu memang tidak bisa akurat 100%. Tapi saya selaku RW, saya mengerti warga saya karakternya seperti apa, jadi saya tahu warga saya sekalipun dia di data belum vaksin di Kelurahan Mulyorejo, tapi saya sudah lapor bahwa orang ini sudah vaksin di alamat KTP-nya. Ada lagi yang bukan cuma di Indonesia, dia kadang-kadang di luar negeri. Dia ada di beberapa negara, ada yang di Jerman, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Jadi memang ini kendalanya saya selaku RW mengenai vaksin ini. Tapi saya bersyukur dalam beberapa minggu terakhir ini, laporan dari Satgas COVID mengenai kondisi penambahan pasien baru untuk COVID ini 0. RW 8 0. Terus ada beberapa RW lain itu hanya 1-2 orang. Tapi minggu-minggu terakhir ini laporan dari Satgas COVID Mulyorejo itu secara keseluruhan Kelurahan Mulyorejo RW 1 sampai dengan RW 12 itu 0 penambahan pasien COVID. Jadi saya bersyukur kalau memang sebetulnya kita ini 0 ini karena banyak orang yang berdoa untuk setiap RW masing-masing. Makanya saya juga mengucapkan terima kasih juga kadang-kadang sama warga. Kalian yang berdoa sebetulnya, bukan saya yang pinter ngomong begini atau melakukan satu hal. Tidak seperti itu, tapi doa-doa dari setiap warga. Karena banyak warga yang bilang kita berdoa saja Pak RW, kita berdoa saja, kita pasrah apa mau Tuhan. Karena setiap pagi kalau pas saya ada di pos di tempatnya kita buka pelayanan masyarakat, warga kalau lewat olahraga pagi selalu mereka punya harapan seperti itu. Kita berharap, kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Dan itu boleh kita rasakan, terutama untuk saya Ketua RW 8 rasakan wilayah saya ini banyak yang sudah boleh katakan merasa lebih aman. Cuma saya sampaikan tetap kita harus hati-hati dalam arti menjaga protokoler yang sudah disediakan, maskeran harus tetap, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, apalagi kumpul-kumpul terus kumpulnya itu lebih dari 5 orang atau 10 orang, janganlah. Ya, itu pun akhirnya warga-warga saya ini juga mau mengikuti dalam arti olahraga yang tadinya 10 orang, mereka juga jadi 3 orang, berpisah, mencar-mencar. Jadi saya bersyukur juga, artinya saya didukung oleh warga-warga saya yang kepingin sehat dan kepingin bebas dari COVID-19 saat ini. Kira-kira seperti itu dulu, Ibu. Terima kasih Pak Nito atas penjelasannya. Semoga semua yang hadir di sini sudah selesai divaksin dan kalaupun menemukan teman atau saudara yang belum divaksin, bisa saling ketok tular mengingatkan atau mendorong untuk
mau divaksin karena memang vaksinasi itu sangat besar pengaruhnya untuk pencegahan apapun mereknya vaksinnya. Ya, ya, baik. Selanjutnya kami silahkan untuk Pak Mulyanto sebagai Ketua Satgas Paroki Kristus Raja untuk memberikan beberapa penjelasan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam semua. Ya, kami membentuk ya dari wilayah, khususnya dari Gereja Kristus Raja yang ada di Residen Sudirman, dan kebetulan kita dalam lingkup wilayah lingkungan itu terdiri dari Blok U, Blok B, Blok M, ya juga termasuk di dalamnya yang di RW 8, dan juga kita ada beberapa di Mojo juga. Nah, ternyata program dari pemerintah itu kita ingin ya mendukung lah, intinya gereja secara global ingin mendukung program dari pemerintah, sehingga kita membentuk adanya satgas wilayah, dari wilayah mengecil ke satgas lingkungan. Intinya untuk membangun kepedulian ya, untuk saling ya intinya membantu, karena kita lihat beberapa kasus yang terjadi kemarin, kalau yang pandemi cukup sulit ya, apalagi mungkin yang nggak ada pembantu, dia harus mandiri, isoman, mungkin cari makanan susah, cari obat-obatan susah, kapan hari sempat mencari oksigen susah. Nah, dari sini akhirnya muncul dari program gereja untuk mendirikan suatu satgas. Nah, kita bentuk satgas wilayah, itu termasuk dalam satgas lingkungan juga. Dan kebetulan kita banyak dari banyak dari pengurus gereja juga sekalian di dalam pengurus dalam organisasi, dalam pemerintahan, tapi RT, RW dan sebagainya. Akhirnya kita bekerjasama, kita kolaborasi, kita mendirikan satgas wilayah. Nah, intinya itu aja Bu, intinya kita sama-sama peduli, sama-sama kita mengenal, bisa mendoakan secara spiritualitas, atau kita secara fisikal bisa membantu apa yang kita butuhkan untuk mereka. Dan kita sempat kita membentuk membantu kapan hari sempat ya kehabisan peti mati. Kita akhirnya sekelompok dari kita sama-sama mengumpulkan uang, kita beli peti mati satu, ada cadangan. Itu waktu itu kita bantu untuk mereka yang kekurangan peti mati. Kedua, kita sudah laksanakan kekurangan oksigen, kita juga rembukan lagi, kita sama-sama ayo kita urun, kita beli tabung oksigen bagi yang mereka punya, atau siapapun boleh bergabung dalam program kami. Ternyata puji Tuhan sudah terkumpul 6 tabung oksigen yang 6 liter itu ya, sama yang kecil-kecil. Dan inilah kepedulian kita, intinya ayo sama-sama, baik daripada paroki maupun warga sendiri, khususnya di wilayah RW 8, kita sama-sama bahu-membahu untuk kita bangkit, untuk kita terus memberikan support, intinya untuk kita untuk kita jalani bersama. Nah, itu aja Bu sementara untuk tugas kami dari Satgas Wilayah. Oke, makasih. Terima kasih Pak Mul. Semoga kejadian di bulan Juli kemarin itu tidak terulang lagi, karena memang situasinya sebetulnya cukup mencekam. Begitu banyak korban karena jumlah pasien dengan jumlah rumah sakit dan oksigen itu memang sangat tidak sesuai. Jadi untuk itu kami harapkan dari hasil presentasi malam ini bisa membantu dari seluruh warga untuk menyebarkannya juga, atau mensosialisasikan juga ke teman dan saudara bagaimana caranya supaya kejadian yang di bulan Juli kemarin tidak terulang lagi. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi, tetapi sebelum itu izinkan kami untuk menyampaikan dahulu kurikulum vitae dari para narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Novian Budi Santoso, spesialis syaraf. Lahir di Surabaya 8 November 1968, pendidikan dari TK sampai SMA dihabiskan di Sekolah Dapena 1, lulusan Fakultas Kedokteran UNER tahun 1993, dan
mengambil spesialis syaraf di Laboratorium Ilmu Penyakit Syaraf FK UNER dari tahun 2000 sampai 2004. Selain itu, beliau juga lulus ujian nasional akupunktur dari LP3A Indrapura Surabaya tahun 1994. Kemudian juga memiliki sertifikat ACLS dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita tahun 98. Memiliki sertifikat atau pendidikan untuk pain intervention, jadi untuk mengatasi nyeri level 1 dan 2 dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya 2011 dan pemeriksaan USG untuk screening dari RSCM Jakarta tahun 2013. Dengan pengalaman kerja sebagai dokter umum di Klinik Gotong Royong, Rumah Sakit Budi Mulya, kemudian PTT di Puskesmas Pakis Baru tahun 95 sampai 98, dan sebagai dokter umum atau dokter UGD di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sesudah lulus sebagai dokter syaraf, beliau bekerja sebagai dokter syaraf di Rumah Sakit Mitra Keluarga tahun 2004 sampai 2014, di Rumah Sakit Husada Utama 2008 sampai 2014, di Rumah Sakit Bethany Care 2014 sampai 2015, dan mulai 2016 sampai sekarang menjadi dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Selain bergerak sebagai di bidang kedokteran, beliau juga pendiri dari Orari Wilayah Pacitan. Untuk kurikulum vitae narasumber yang kedua, yaitu Dr. Elita Halim Setiono MKes, Magister Kesehatan, lahir di Surabaya 11 April 1969, pendidikan dokter umum FK UNER, lulus tahun 1993, dan sebagai Magister Kesehatan, lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER tahun 2015. Riwayat pekerjaannya, bekerja di Rumah Sakit Umum Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 94 sampai 1997, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya 2005 sampai 2013, dan mulai 2016 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Selanjutnya kami persilahkan para narasumber untuk menyampaikan paparannya atau presentasinya. Silakan Dr. Novian. Terima kasih Bu Veronica. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya. Ya, lanjut dok. Ya, selamat malam. Saya Dr. Novian, saya akan menjelaskan tentang virus corona dulu ya. Jadi ini ilmu dasarnya lagi tentang penyakitnya. Nah, nanti mengenai kesehatannya, isi saya nanti akan menjelaskan. Sebentar. Ya, apa itu virus corona? Virus corona itu virus yang cukup besar, yang terkapsul, ya, dan isinya adalah RNA. Nah, karena RNA itu cuma satu strain, cuma satu utas, makanya kalau kena sinar matahari, sinar radiasi gitu, maka mudah bermutasi. Dan ini kita bisa lihat ada varian-varian yang begitu banyak, karena dia ini RNA. Jadi cuma satu utas. Kalau DNA dia kan dua utas. Yang saling bisa, kalau ada satu yang rusak maka bisa dikoreksi. Tapi kalau RNA hanya satu. Karena itu kita lihat begitu banyak varian-varian yang kadang-kadang lebih ganas, kadang-kadang ya lebih, ya tapi yang lebih parah yang lebih ganas ya, lebih banyak. Nah, ini sebenarnya sudah lama, sudah banyak di mamalia ya. Jadi pada anjing, kucing, itu pada hewan piaraan, babi, banyak, burung-burung juga banyak. Juga pada kelelawar. Jadi ini virus ini sudah lama ada, sudah banyak ya. Virus ini biasanya menyebabkan gangguan pada respirasi, pernapasan, pada gastrointestinal, pada usus gitu ya, mencret gitu, dan juga gangguan saraf. Nah, pertama kali virus corona ini yang menyebabkan penyakit yang parah, yaitu yang kita kenal tahun 2003 itu, 2002-2003, yaitu adalah SARS, yang dulu kita kenal dengan SARS. Karena itu kita sebut dengan SARS-CoV-1 ya, atau SARS-CoV saja. Nah, yang sekarang ini adalah SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV yang sekarang ini adalah SARS-CoV-2 yang dulu 2002 sampai 2003 itu karena menularnya harus lewat ayam.
yang banyak mati ayamnya, orangnya enggak banyak. Tapi kalau yang kedua ini, yang banyak mati orangnya. Karena memang penularannya adalah lewat saluran napas dan antar manusia. Ya, inilah bentuknya virusnya seperti ini. Jadi ini ada virusnya, lalu ada spike-spike-nya. Jadi yang tonjolan-tonjolan ini adalah spike-spike-nya yang nanti ini akan nempel ke reseptor di tubuh manusia dan kemudian berkembang biak di sel manusia dan menjadi buahnya dan menyebabkan penyakit pada manusia. Ya ini yang biasanya berubah, strain-strainnya berubah itu di spike-nya ini. Jadi misalnya seperti tipe India, tipe Wuhan, tipe London, itu sebenarnya kan bedanya cuma yang di ininya, di kapsulnya ini. Di mana di spike-nya ini. Ini yang biasanya yang berubah dan kadang-kadang jadi lebih mudah nempel sehingga lebih mudah menular. Contohnya pada yang dari India ini, yang strain Delta ini kan yang problem kan di ini spike-nya ini rata lebih cepat ke badan manusia sehingga lebih mudah menular. Ukurannya virus ini sekitar 60 sampai 140 nanometer dan spike-nya itu kira-kira 9 sampai 12 nanometer. Nah, ini yang biasanya yang berubah-ubah sedikit, yang kadang-kadang lebih mudah menular. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya sejarahnya? Sejarahnya sebenarnya biasanya pada kelelawar dia menularkan hewan lain baru menularkan kita. Contohnya seperti yang sekarang ini diduga, ini masih diduga ya, jadi belum pasti. Jadi kelelawar nularin ini terenggiling, pangolin ini terenggiling, lalu baru ke manusia. Ini kan terus kejadiannya diduga di pasar Wuhan itu. Jadi kan di pasar Wuhan itu banyak binatang-binatang liar, selain juga pasar ikan atau apa ya pasar itu ya. Di situ banyak binatang-binatang aneh yang ya jadi makanannya orang sana ya, orang sana, lalu masuk ke anak manusia. Nah, sejak itulah di situ senternya jadi pedagang-pedagang sana kena semua, lalu ya ke semuanya. Tapi yang tentu saja ini dalam kondisi masih hidup. Jadi dia menularkan, binatang ini menularkan dalam kondisi hidup. Makanya kenapa yang ketularan itu yang jual, bukan yang makan. Yang makan kan sudah matang. Jadi ya, kalau sudah matang ya dia menularkan virusnya sudah mati gitu ya. Seperti itu. Contoh juga pada di Arab Saudi kan ya kita kenal dengan virus MERS ini ya. Ini juga dari kelelawar diduga ke onta, dari onta lalu ke manusia. Ini tidak banyak karena onta jalannya pelan-pelan, jadi tidak nularin. Ya. Nah, bagaimana cara penularannya? Yaitu adalah virusnya itu target selnya, jadi target penularannya itu di hidung dan di paru. Ini kepanjangannya. Bagaimana cara nempelnya? Itu dengan adanya resep tadi itu yang spike-nya tadi itu nempel ke reseptor angiotensin converting enzyme nomor 2. Ya ini. Ditambah dengan reseptor yang satu lagi yaitu TMPRSS2. Ini lalu kemudian membantu untuk masuk ke dalam sel dan berkembang biak dan kemudian baru menimbulkan penyakit. Nah, di mana reseptor ACE2 itu di dalam tubuh yang katanya jadi sasaran virus itu ada di paru, ada di ginjal, ada di usus, ya toh ya. Ya tapi karena virusnya itu lewat udara, ya berarti dia pertama ya lewatnya ya lewat paru dulu, karena kan dia nularnya lewat udara, berarti yang kena adalah paru dulu. Nah dari paru lalu baru ke yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menyerang usus. Nah itu jangan kaget pada penyakit corona ini kadang-kadang didahului juga dengan mencret. Ya, nah bagaimana cara bekerjanya? Nah, jadi ini virusnya tadi itu ya ini di sel paru, ya di sel paru ya. Nah, ada reseptor ACE2 dan reseptor TMPRSS2 ini, kemudian virusnya masuk, kemudian dia membelah diri di dalam sel ini. Lalu menimbulkan gejala. Apa saja gejalanya? Yaitu pertama yang biasa adalah panas, ada batuk-batuk kering, ya toh, sesak napas, ya toh. Ini sudah ada yang ngalamin ya mungkin ya, karena mungkin ada penyintasnya ya, menggigil, nyeri otot. Nah, yang menonjol juga adalah tidak bisa membau gitu. Ini banyak keluhan di situ, tidak bisa membau. Kemudian mual muntah, mencret, itu salah satu gejala daripada COVID ini ya. Kemudian kecapean, kelelahan. Kemudian juga pilek gak mari-mari.
Ya, ini seperti ini yang ini nanti akan jadi parah. Kalau selamat maka mungkin jadi namanya long COVID. Jadi memang nanti mengenai penyakit long COVID bisa ditonton di YouTube saja di Radio Spirit FM. Di situ saya sudah ada 3 atau 4 presentasi tentang corona. Jadi kalau misalnya kurang jelas nanti juga di YouTube di 95,6 Spirit FM ada. Situ saya juga mempresentasikan tentang penyakit ini. Ya, karena dapat tugas tentang wabah, ya sudah saya bahas tentang wabah. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang harus kita kenal. Itu adalah endemik, epidemik, dan pandemik. Nah, apa bedanya? Ya, toh? Nah, endemik adalah penyakit yang memang selalu ada di daerah itu. Contohnya kayak kita ini kan demam berdarah, ispa, batuk pilek. Nah, itu ada. Mungkin kalau di daerah utara itu mungkin itu apa? TBC atau itu ada tuh di sana ya. Jadi itu daerah yang penyakit yang memang selalu ada, tapi tidak terlalu banyak. Tapi pasti ada. Di rumah sakit pasti ada yang namanya demam berdarah, ada tuh selalu setiap hari pasti ada itu ya. Tapi kan tidak banyak ya kan ya. Mencret banyak, pasti ada. Ya toh. Nah, lalu kemudian satu lagi adalah epidemi. Nah, kalau endemi itu adalah selalu ada, tapi tidak meledak ya sudah biar rutin gitu ya. Nah, kalau epidemi itu seperti wabah. Jadi apa banyak dalam satu negara. Contohnya virus Ebola, flu burung, wabah atau tapi karena ini levelnya cuma di Indonesia atau cuma di mana toh, jadi kita sebut dengan epidemi. Nah, kalau yang sekarang ini pandemi, kenapa? Seluruh dunia. Jadi ada di mana-mana di seluruh dunia. Jadi menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contohnya waktu itu HIV/AIDS dan yang sekarang ini adalah COVID-19. Ya, dulu sahabat yang lalu juga influenza juga pernah menjadi kategori pandemi. Jadi seluruh dunia termasuk Indonesia yang masih jajahan Belanda juga pernah mengalami juga seperti ini. Nah, bagaimana penularannya? Dimulai dari orang yang terkena SARS-CoV-2 ini, ya batuk-batuk, ya atau pilek, bisa mengeluarkan namanya aerosol. Nah, aerosol ini ukurannya lebih kecil daripada 5 mikron, ya toh. Makanya kalau dia bisa terbang lebih dari 1 meter. Tapi juga ada ukurannya yang batuk-batuknya juga ada dalam bentuk yang agak besar sedikit namanya droplet. Nah, droplet ini karena besar, ya agak jaraknya nggak terlalu jauh lah, kurang dari 1 meter. Dan ini masuk ke dalam sistem pernapasan, dihirup, kemudian yang orang sehat ini jadi ketularan. Makanya kenapa kita harus pakai masker? Maskernya itu 2 pihak. Yang di sini juga harus pakai masker, jadi ditahan, direm supaya tidak menulari. Sementara yang di orang sehat ini harus pakai masker. Kenapa? Supaya tidak ketularan, ya kan? Nah, yang namanya droplet ini juga mampir di mana? Di barang-barang, di tangan, ya toh? Ya, karena dia itu di tangan, di mana? Handle-nya pintu, ya toh ya, di gelas, di handphone, di mana? Yang lalu kemudian kita sentuh juga, lalu tangan itu menempel ke dekat hidung lah, ya malah ketularan itu ya. Ada lagi yang berbahaya, mungkin sekarang baru kita ribut, baru kita mikir ya, ternyata juga ada di WC umum. Nah, ini repot ini. Jadi orang sakit bawah ini tidak pakai masker di WC umum, nah lalu yang berikutnya ketularan. Mungkin ini kalau tidak pernah dipikir ya, bagaimana WC umum itu gimana pengamanannya, kalau sementara kita tidak tahu ya, kalau di tempat-tempat itu ya biasa dibuka aja biasa tuh, nah ini gimana ini? Jadi tolong juga sementara ini WC umum juga ada kemungkinan jadi tempat penularan, baik lewat benda-bendanya yang di sekitarnya itu maupun juga ya udaranya. Nah, setelah virus itu masuk, apa yang terjadi? Jadi dia pertama nulari namanya sel ini di sini ya, nah di sini pneumocyte 2 tipe 2. Dia menginfeksi di sini, kemudian dia berkembang biak, maka terjadi radang di dalam alveoli. Ya, respirasi itu artinya pertukaran antara oksigen dengan CO2. Apa yang dibutuhkan dalam respirasi? Itu pertama adalah udaranya ada di alveoli, itu udara segar dong, ya kan? Kemudian ada membran semi permeabel, kemudian ada darahnya. Jadi di dalam darah ini terjadi pertukaran dengan di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. Oksigennya masuk, CO2-nya keluar. Ya, terjadi respirasi.
Nah, pada kasus COVID ini yang khas, dia itu membuat suatu lendir. Nah, ini loh, lendir yang warna kuning ini, sehingga dia menghambat walaupun ada udara di sini, dia tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga tidak terjadi namanya respirasi. Ya. Lendir ini yang kita bisa lihat kalau di rongsen namanya ground glass appearance. Mungkin kalau yang sudah pernah sakit, lalu di rongsen kalau ada putih-putih abu-abu itu, nah itu namanya ground glass appearance. Ini loh. Jadi ini yang menghambat respirasi. Nah, sementara kita ini kalau di rumah sakit ngotot pakai ventilator. Ventilator itu ventilasi, artinya pergerakan udara masuk keluar. Tapi respirasinya tetap terhambat. Loh ya, jadi percuma kan? Jadi walaupun dikempus-kempus pakai ventilator, tapi oksigen tidak bisa masuk dalam tubuh. Kenapa? Karena ada membran ini. Membran ini loh. Ini yang jadi masalah. Sehingga oksigen yang di sini, di dalam alveoli ini, tidak bisa masuk ke dalam sini. Sehingga tidak jadi pertukaran oksigen dan CO2. Karena itu saturasi oksigennya tetap rendah. Di lain pihak, ini menyebabkan radang itu menyebabkan trombosis di pembuluh darahnya. Jadi sekarang selain memang di alveolnya sini yang udara ini ada namanya membrannya nutupi ini, tapi di dalam pembuluh darahnya ini juga terjadi penggumpalan darah. Jadi pembuluh darahnya banyak yang buntu, banyak yang stroke juga. Jadi stroke tapi di paru, nggak kelihatan. Tapi ini akibatnya apa? Saturasi oksigen bisa drop. Ya, kenapa? Karena pertama udara nggak bisa masuk walaupun dikempus-kempus pakai ventilator. Yang kedua, lah darahnya ini nggak ngalir. Kenapa? Karena kan buntu kan. Ini terjadi pembuntuan di sini. Makanya pada saat kira-kira hari Minggu kedua, ya tolong dicek di dimer. Disitulah kita lihat akan sangat tinggi. Karena ya ini tadi gumpalan-gumpalan darah tadi ini ada di mana-mana. Memang pertama di paru, tapi nanti kemudian ke seluruh tubuh. Ini kan darah kan berputar terus ya. Darah kan berputar terus. Nah, kan berputar terus, dia juga keluar. Jadi dari paru ya keluar kan, dia pasti dari paru ke seluruh tubuh lagi sama dipompa sama jantung kiri. Jadi ada di mana-mana, bisa stroke kecil-kecil di otak, jadi pikun dan segala macam. Jadi ini lalu kita lihatnya dari mana? Dari D-dimer. Teman saya sendiri yang saya rawat, jadi terus terang waktu bulan Juli itu tiap hari ada teman-teman saya dari SMP SMA itu yang sakit. Lalu ya saya ngeresepi, saya potret online, lalu dia beli. Tiap hari ada saja. Lalu saya tuh laporan, ini lapnya sekian, oh iya kamu kasih ini. Nah, terus juga D-dimer juga, berapa D-dimernya? Oh 8.000, waduh kasih obat ini, resep ini, kayak berangkat, beli. Jadi bulan Juli itu benar-benar hari-hari yang mengerikan, karena saya juga nggak berani praktek, sementara teman-teman saya juga banyak yang sakit. Jadi mau nggak mau ya nolong teman-teman saya juga pada saat itu ya. Jadi ada dua yang dihantam yang khas pada pneumonia COVID ini, yaitu pertama di paru, di alveolinya, tapi juga di pembuluh darahnya. Ini khas. Lain dengan pneumonia yang lain, kok pneumonia biasa, pneumonia TBC yang D-dimer ya nggak naik ya. Cuma ya memang parunya rusak. Tapi D-dimer tidak naik. Nah ini khasnya ini ternyata juga terjadi penggumpalan darah. Kenapa terjadi? Karena di sini terjadi badai sitokin. Badai sitokin itu merangsang penggumpalan darah itu. Makanya kadang-kadang kan ada orang yang bangga, wah saya sudah negatif ya, pulang dari rumah sakit, nggak tahu 2-3 hari mati. Kenapa? Ya ini penggumpalan darah ini ternyata gumpalan darahnya menyumbat jantung, nah ya berangkat orangnya. Jadi jangan bangga dulu. Jadi selain negatifnya itu sudah negatif, tapi PCR atau itu, tapi juga D-dimer harus normal dulu. Kalau belum normal, jangan dianggap enteng, karena bisa mati mendadak. Nah, bagaimana stage-stage daripada penyakit? Ya mungkin sudah saya alami ya. Jadi pertama dari stage 1, pertama replikasi ya toh, mulai gejala-gejala sakit tenggorokan, panas. Nah, pada saat ini sebenarnya sudah bisa didetek oleh PCR, jadi mulai ya toh. Nah, pada saat itu mulai masuk ke dalam paru. Nah, masuk dalam paru, mulai parunya mulai tadi lendir-lendir sampai mulai terjadi saturasi oksigen menurun, sesek dan segala macam. Mulai muncul namanya ground glass appearance itu sudah mulai muncul baik di surat foto maupun di CT scan paru. Jadi sudah mulai kelihatan. Nah, di stadium 3 sebenarnya virusnya sudah ada, yang muncul adalah hyperinflammatory fase. Jadi fase-fase gara-gara sitokin tadi maka terjadi malah penghancuran badannya sendiri. Ini sama dengan demam berdarah ya. Kalau kita lihat demam berdarah, sebenarnya yang bikin mati kan bukan virusnya. Virusnya sudah tidak ada di dalam darah. Yang ada reaksi tubuh yang aneh tadi, yang
berbahaya yang bikin masalah, tapi sebenarnya virusnya ya sudah tidak ada. Makanya kenapa obat antivirus itu harus di stadium awal. Pokoknya pengobatan corona ini harus secepatnya. Begitu panas, batuk pilek cepat periksa, entah rapid antigen atau PCR cepat. Kenapa? Langsung dibom. Sudah jangan mikir cuma vitamin tok, sudah dibom saja. Kenapa? Biar nanti kerusakan parunya sedikit sehingga long COVID-nya nggak terjadi. Tapi kalau sudah long COVID terjadi, memang long COVID itu kan repot ya. Dia tidak mateni karena sudah selesai. Dia juga tidak nulari, tidak mateni. Tapi nggak mari-mari. Kita ada teman, ini mungkin Mas mungkin kenal ya. Dulu saya kan di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera itu paroki Hati Kudus Yesus. Nah, ketua wilayahnya, wilayah 1, karena Jalan Sumatera wilayah 1, itu Pak Tirto, itu sekarang pindah di daerah Mojokelanggu. Nah, itu punya anak, anaknya yang laki di Jakarta. Istrinya anaknya itu kena, ya toh, positif. Nah, anaknya ini kerawat, ya toh. Ternyata jurnalnya suaminya harusnya kena, tapi tidak mau periksa. Itu lagi telepon atau geblak, loh, mati, sudah mati. Nah, sekarang tinggal istrinya. Istrinya sampai sekarang sudah hampir 2 bulan, itu mesti pakai oksigen. Begitu oksigen, walaupun hanya 1 liter per menit, itu langsung drop. Langsung 40%, mesti pakai oksigen lagi gitu sampai sekarang. Jadi long COVID-nya, memang istrinya tidak meninggal, tapi long COVID-nya yang kena sekarang. Jadi memang repot. COVID ini repot. Kalau selamat syukur, iya, tapi jangan long COVID. Makanya kenapa di stadium awal ketika panas batuk pilek cepat diobati, jangan tunggu dulu, jangan musyawarah dulu, cepat diobati karena kalau enggak nanti akhirnya mungkin tidak mati, memang selamat, tapi setengah mati. Ya ini oksigen terus megap-megap, tapi nggak mati. Saya juga ada pasien sudah 6 bulan ini juga ya apa ya jadi mertuanya nih ya gimana ya mesti oksigen sosok terus. Nah, mau diapakan? Karena parunya rusak gitu. Ini yang jadi masalah. Ya ini siklusnya. Jadi sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan PCR tadi, sebenarnya hanya sampai di hari ke-15 sudah. Jadi memang virusnya memang sudah hilang, ya toh. Tapi reaksi-reaksi tubuhnya masih berlangsung. Bahkan kerusakannya pun juga masih ada, mungkin bisa menetap. Nah, yang repot menetap ini. Jadi sudah selesai, sudah tidak menularkan, sudah selamat, iya. Nah, tapi sosoknya nggak hilang-hilang gimana? Atau misalnya ngantem ke otak, misalnya dia demensia misalnya, ya demensia terus. Ada lagi juga mungkin PTSD ya, jadi trauma post traumatic stress disorder, jadi ketakutan, jadi apa, jadi aneh, kadang-kadang halusinasi. Wah, ini repot. Jadi mungkin itu orangnya sudah selesai, sudah selamat, tapi long COVID itu sampai kapan kita nggak tahu. Karena sementara kan memang wabah ini baru 1,5 tahun. Jadi kalau misalnya apakah sampai 5 tahun, ya tunggu saja nanti. Ya tunggu saja. Ya kita belum tahu kan, kita belum tahu ini sampai kapan long COVID-nya. Ya ditunggu saja, ya diobati saja, ditunggu saja. Gitu. Karena sampai sekarang kita nggak tahu. Makanya kenapa harus cepat, gitu. Terutama waktu bulan Juli itu kan obat-obat susah, oksigen susah. Oksigen saya saja, saya punya di Kamar Prates sudah berangkat ke sepupu saya, kenapa ya sepupu saya kena juga. Jadi ya langsung oksigen berangkat, artinya langsung ke rumahnya untuk nolong dia. Gitu. Nah, kita lihat di sini, jadi kalau kita lihat di dimer, sudah di dimer yang segitiga nih ya, segitiga abu-abu nih ya. Nah, ini mulai naik kan? Nah, naik ya, naik tinggi ya. Jadi normalnya kan di bawah 500. Nah, ini tinggi. Nah, pada saat tinggi inilah di dimer, hati-hati ya, terjadi bisa emboli paru, serangan jantung, dan kawan-kawan. Makanya setelah jangan ribut di PCR atau di mana, tapi begitu minggu kedua langsung cepat juga cek di dimer. Kenapa? Ya kadang-kadang juga tinggi. Dan kadang-kadang itu yang mateni. Yang COVID-nya sudah tidak ada, tapi yang mateni adalah di dimer. Nah, sudah selesai, lalu yang mateni adalah long COVID-nya. Nah, apa yang long COVID? Ya itu, memang nggak mati, tapi ya setengah mati. Ya. Nah, sekarang bicara mengenai definisi. Ternyata kan kita cuma ribut, wah ini PCR positif ini. Wah, loh, ya, jadi itu kita sebut dengan namanya terpapar. Terpapar itu artinya ya orang yang memang terpapar dengan virusnya itu. Jadi kita periksa dengan PCR positif. Tapi belum tentu sakit kan? Ya kan? Jadi dia cuma disebut terpapar tapi tidak terinfeksi.
jadi badannya masih sehat. Nah, begitu. Jadi yang periksa rapid antigen itu semua itu adalah hanya statement bahwa orang ini dalam posisi terpapar. Kalau sakitnya ya jangan lihat dari situ, lihatnya ya dari misalnya CT scan paru atau tora foto. Jadi bukan dari hasil PCR yang nggak cocok gitu ya. Nah, kalau terinfeksi memang orangnya sakit. Gitu. Ya, ini mungkin sementara ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin selanjutnya nanti isi saya untuk kesehatannya. Ya, saya stop share dulu ya. Ya, terima kasih Dr. Novian. Untuk selanjutnya, bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau nanti raise hand. Selanjutnya, kami persilahkan Dr. Elita Halim Setiono MKes untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Jadi, kalau tadi Dr. Novian ya sudah menyampaikan tentang apa itu wabah secara umum, kemudian juga tentang cara penularan dan gejala COVID. Maka selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana pencegahan COVID yang efektif dan aman, kemudian apa manfaat dari vaksinasi, termasuk vaksinasi COVID juga. Nah, kalau kita melihat ya berbagai sumber data laporan COVID di internet, ini termasuk yang kemarin juga saya dapatkan ya. Kita akan tahu bahwa sampai kemarin, bahkan sampai saat ini pun masih terus terjadi penambahan jumlah kasus baru COVID ya di seluruh dunia, juga jumlah kasus jumlah kematian baru COVID di seluruh dunia. Ya. Nah, termasuk juga di negara kita yang berada pada posisi 13 dari 223 negara di dunia. Ya, jadi termasuk lumayan dari 223 negara kita itu posisinya di nomor 13. Nah, yang perlu diwaspadai ya itu adalah kemungkinan terjadinya lonjakan kasus ulang yang dapat terjadi sewaktu-waktu, di mana ini harus dicegah agar kasusnya tidak menjadi semakin tidak terkendali. Karena semakin tidak terkendalinya kasus COVID, itu bisa menyebabkan virus ada di mana-mana, dan itu akan mempertinggi risiko penularan. Nah, yang perlu kita waspadai itu sebenarnya adalah titik-titik lengah kita yang terkadang tidak kita sadari itu merupakan pintu masuknya virus. Nah, titik lengah terbesar itu adalah saat kita bersama keluarga atau teman karena kita merasa aman, ya. Apalagi bila sebelum kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman, itu kita sudah melakukan ya entah itu PCR swab atau antigen swab dan hasilnya negatif. Wah, aman, dah yuk kumpul-kumpul deh gitu. Ya, padahal kita harus ingat hasil tes baik PCR swab atau antigen swab itu sifatnya real time. Jadi hanya berlaku pada detik saat kita diperiksa saja. Ya, hasil negatif itu tidak menjamin kita bebas dari virus selamanya. Nah, berikut ini adalah beberapa titik lengah dalam penyebaran COVID-19 yang bisa menyebabkan timbulnya lonjakan kasus ulang. Ya, kita nanti kongko-kongko, makan bareng, ya sama-sama gini loh, nggak pakai masker gini. Kemudian penggunaan lift itu yang tidak dibatasi jumlahnya. Ya, berapa ini dalam satu lift ini orangnya dempet-dempetan kayak gini, nggak pakai masker lagi. Kemudian kerja bareng, rapat kayak begini, ya. Nah, terus foto grup bareng-bareng selfie, wes lepas masker supaya kelihatan cantiknya, gantengnya, ya. Terus kemudian dalam satu kendaraan juga. Nah, ini tadi juga di toilet umum itu juga hati-hati loh ya. Tadi yang seperti diceritakan Dr. Novian itu ini sekarang sudah terjadi di Korea, ya. Jadi habis pakai toilet umum nggak pakai masker, terus ada yang lain yang menggunakan, nah itu tertular. Ya, kemudian di tempat wudhu
antrian yang dempet-dempet seperti ini di asrama, ya, terus kunjung-kunjung saudara atau keluarga ini yang menjadi titik lengah dalam penyebaran COVID ini. Nah, kalau sampai terjadi lonjakan kasus ulang seperti di bulan Juli yang lalu, ya, second wave itu, ya, maka banyak pasien COVID yang harus rawat inap di rumah sakit dan juga tidak sedikit yang akhirnya meninggal dunia, ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah sampai saat ini tuh belum ada satupun obat-obatan yang bisa diandalkan. Sehingga perlu dipikirkan upaya lain apa yang bisa dilakukan. Nah, sampai saat ini itu yang dianggap efektif dan aman itu adalah melakukan upaya pencegahan seperti 3M, 3T, ya, dan juga vaksinasi. Ya, malah sekarang yang M-nya ini bukan hanya 3M aja. Sekarang udah jadi 5M, 6M, 7M, malah ada yang 10M. Nah, apa sih 3T dan 3M itu? Ya, jadi 3M itu adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, yang prinsipnya dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sedangkan kalau 3T itu adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan testing, ya, pengujian melalui entah itu swab test PCR atau swab test antigen, ya. Nah, kemudian melakukan tracing, pelacakan orang yang kontak erat dengan kasus COVID-19 ini. Nah, kemudian melakukan treatment berupa perawatan atau isolasi pasien yang positif COVID-19 sampai sembuh. Nah, untuk saat ini ya kita sudah tidak mengenal 3M lagi, malah menurut Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta ya, itu punyanya FKUI. Nah, kita bisa melakukan pencegahan COVID ini dengan melakukan tindakan 10M. Ya, entah itu melakukan kebersihan tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, menjaga sirkulasi, melakukan pembersihan lingkungan ya, termasuk tempat-tempat tadi loh, tempat-tempat WC umum, ya, tempat wudhu yang digunakan secara bersama-sama, ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan bergizi, istirahat teratur, mengganti baju segera setelah selesai dinas, dan meningkatkan imun. Nah, untuk yang pertama melakukan kebersihan tangan, ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencuci tangan ya dengan 6 langkah. Ya mungkin Bapak Ibu kalau mau lihat jelasnya di sini kan memang tulisannya kecil-kecil. Bapak Ibu bisa lihat ya di YouTube ya, itu ada jelas bagaimana cuci tangan 6 langkah ya. Itu yang benar dengan sabun dan air mengalir. Jadi bukan hanya dengan air mengalir saja. Ya, itu kita lakukan selama 40 sampai 60 detik. Nah, apabila memang saat itu tidak ada sabun dan air mengalir, kita bisa gunakan cairan pembersih tangan yang isinya minimal 70% alkohol. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan masker, ya. Yang penting kita perhatikan kalau kita pakai masker itu ya, masker itu harus menutup mulut, hidung dan dagu serta tidak ada celah. Ya, kemudian mengganti masker bedah setiap 4 sampai 6 jam atau segera jika kotor. Dan tidak menyentuh bagian depan masker atau wajah. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ya, ini mungkin Bapak Ibu juga tahu ada beberapa jenis masker ya. Yang ini itu adalah masker bedah. Jadi masker bedah ini mempunyai daya filter partikel itu sebesar 56,1%. Ya. Kemudian ini ada juga masker kain.
Ya, ini yang umumnya dipakai oleh masyarakat. Nah, ini mempunyai daya filter partikel itu hanya sebesar 51,4%. Ya, karena celah-celahnya masker kain ini memang beda dengan masker bedah. Jadi dia pori-porinya itu lebih lebar. Nah, apabila masker bedah ini diikat ujungnya dan juga diselipkan ya bagiannya sehingga menutupi celah yang ada di ujungnya ini mempunyai daya filter partikel yang jauh lebih tinggi. Jadi sebesar 77%. Dan apabila masker yang diikat ujungnya dan juga diselipkan sehingga tidak ada celah ini kita kombinasikan dengan masker kain yang terkenal dengan apa yang dinamakan double masking, ya, ini mempunyai kemampuan daya filter partikel lebih besar lagi sebesar 85,4%. Nah, masker yang jenis seperti inilah yang double masking ini yang disarankan untuk dipakai saat ini, ya. Nah, bagaimana dengan masker N95 sendiri? Ini adalah masker gold standard ya. Dia bisa mengcover wajah lebih baik dan mempunyai kemampuan untuk memfilter 95% partikel sehingga tidak perlu di double lagi. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, sekarang kalau kita pakai masker bedah ya, bukan hanya masker bedah yang langsung diambil dari box, kemudian kita pasang di telinga kiri, pasang telinga kanan, ya. Jadi kita knot and tuck dulu. Jadi knot and tuck itu maksudnya ujung-ujungnya itu kita buat simpul seperti ini dulu, ya kita ikat. Kemudian celah-celahnya ini kita selipkan sehingga tidak ada celah. Jadi meminimalkan gap yang ada di ujung ini sehingga partikel lebih tidak bisa masuk ke dalam area wajah, terutama hidung dan mulut ini. Nah, terus yang perlu diketahui juga Bapak Ibu, ya ini yang sering saya lihat kalau pas saya jalan-jalan ke mall, terutama ke daerah Pujaseranya, ya sering saya melihat bahwa awalnya ya sebelum makanan datang itu memang masker terpasang seperti ini. Ya, nanti kalau sudah makanan datang, masker ini dipelorotkan. Nah, dipelorotkan seperti ini sampai ke bawah dagu. Ya, padahal kita semua tahu Bapak Ibu, pada waktu kita jalan-jalan di mall, daerah leher itu pastilah terekspos oleh kuman. Ya, mau itu bakteri, virus, apapun itu ya. Nah, kalau pada waktu kita ingin bersantap, terus ini dipelorotkan ke bawah begini, nah apa yang terjadi? Bagian dalam daripada masker otomatis akan terekspos dengan bagian leher yang sudah ada partikel-partikelnya itu tadi, termasuk kuman. Ya, nah nanti setelah kita selesai bersantap, ini kita pasang lagi. Berarti kita bawa partikel dari leher, ini tadi kuman ya, masuk ke dalam hidung. Nah, jadi kalau yang benar apabila Bapak Ibu ya ingin makan atau minum ya di luar rumah ya atau aktivitas apapun di mana perlu melepas masker, lepaslah ya. Jadi jangan separuh-separuh ditaruh di leher begini. Ya, jadi nanti kalau pas ditutupkan lagi ini akan membawa kuman yang sudah ada nempel di leher ini masuk ke dalam hidung atau mulutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjaga jarak. Ya, kita wajib untuk menjaga jarak dengan lawan bicara atau orang lain di ruang publik sejauh 2 meter. Ya, dan juga menghindari kerumunan. Ya, perlu mengatur juga batasan jumlah orang di dalam satu ruang publik sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah mengurangi mobilisasi. Ya, mobilisasi atau bepergian itu sebaiknya dilakukan kalau memang dalam kondisi darurat atau kalau memang ada keperluan mendesak saja. Ya, misalnya Bapak Ibu wajib ke tempat kerja. Nah, bagaimana protokol yang harus dilakukan saat perjalanan dari atau ke tempat kerja? Ya, tetap gunakan masker. Meskipun itu di dalam mobil pribadi, tetap gunakan masker.
Dan apabila Bapak Ibu menggunakan transportasi umum, maka yang harus diperhatikan itu adalah tetap menjaga jarak. Ya, kurangi menyentuh fasilitas umum. Dan kalau terpaksa harus menyentuh, setelahnya jangan lupa gunakan hand sanitizer. Nah, apabila Bapak Ibu terpaksa harus menggunakan kendaraan umum berupa sepeda motor seperti Gojek, sebaiknya gunakan helm sendiri. Dan upayakan untuk membayar non tunai. Ya, karena kadang-kadang kalau kita habis pegang uang, kita tuh lupa. Terus lupa pakai hand sanitizer karena buru-buru nggak sempat, nggak sengaja kita berkeringat, tangannya mengusap wajah. Nah, itu sedapat mungkin kalau bisa gunakan non tunai. Nah, bagaimana cara pencegahan selama di tempat kerja? Nah, saat tiba, segera cuci tangan. Sekarang saya rasa hampir semua tempat kerja ya, itu sudah disediakan banyak sekali tempat cuci tangan. Ya. Kemudian, apabila Bapak Ibu menggunakan lift, itu gunakan siku untuk menekan tombol lift. Ya, tidak berkerumun, jaga jarak, ya, membersihkan meja atau area kerja, kurangi menyentuh fasilitas atau peralatan bersama, mengusahakan aliran udara dan sinar matahari masuk, ya biasakan tidak berjabat tangan, dan tetap gunakan masker. Nah, apa yang harus dilakukan saat tiba di rumah dari luar? Ya, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum kita membersihkan diri. Ya, jadi cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Dan yang paling penting, sebelum membuang masker sekali pakai, sobek dulu dan basahi dengan desinfektan. Ya, karena masker itu dari luar itu kan pasti banyak apa saja nempel di situ, bukan hanya debu ya, itu juga kuman-kuman banyak di situ juga. Nah, terus bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas jika diperlukan, semprot aja dengan alkohol spray. Ya. Nah, terus juga ventilasi. Ya, kita perlu menjaga sirkulasi. Ya, buka jendela, ya, hidupkan exhaust fan, hindari ruang publik atau transportasi publik dengan ventilasi atau sirkulasi udara tertutup, ya. Nah, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi, ya, dan juga istirahat teratur. Ya, sekarang itu banyak makanan yang bisa menguatkan imunitas ya, seperti yogurt, bayam, kunyit, ya brokoli, bawang putih, buah-buahan, makanan laut. Kemudian juga olahraga teratur, ya kelola stres, istirahat yang cukup. Nah, terus jangan lupa untuk mengganti baju. Ya, segera sesampainya di rumah. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Ya, sebaiknya segera mandi dan ganti baju dulu. Ya, hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya sebelum mandi dan ganti baju. Dan yang paling penting ini yang kadang kita tidak tahu ya, stop menggantung baju setelah dipakai keluar rumah. Ya, sebaiknya baju yang sudah dari luar rumah itu cepat dicuci, masukkan aja ke ember, langsung dicuci. Ya, jangan digantung seperti ini. Karena apa? Ini loh di baju ini nempel debu, nempel bakteri, nempel virus. Lalu di dalam ruangan itu ada kipas angin, ada AC. Nah, ini kumannya nyebar kemana-mana. Ya, nyebar kemana-mana bisa menular. Makanya kalau orang di rumah saja itu kadang ada kasus, loh saya ini loh cuma di rumah saja. Tapi kok bisa ya ketularan? Nah, ini mungkin salah satunya ini. Habis dari luar, nggak langsung dicuci, baju digantung. Di situ ada kipas angin, ada AC. Nah, ini nyebar kemana-mana. Jadinya terjangkit. Ya. Nah, langkah yang kedua, kalau tadi kita sudah menggunakan istilah 3M, ya, ada yang 10M, ya. Nah, langkah yang kedua itu adalah kita menggunakan vaksin. Ya, kenapa kita gunakan vaksin? Karena vaksin ini ya sudah terbukti dapat mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Ya, seperti Bapak Ibu tahu, ada vaksin polio, vaksin campak, hepatitis B, ya.
TBC, DPT, dan lain-lain. Dan juga vaksin ini dapat menyebabkan timbulnya kekebalan kelompok atau herd immunity yang nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, sedangkan untuk vaksin COVID sendiri, ya, itu bukan obat, ya. Jadi vaksin COVID itu sebenarnya cara kerjanya itu adalah mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Nah, bagaimana cara kerja vaksin itu sendiri? Ya, termasuk vaksin COVID. Ya, jadi intinya vaksin COVID itu, ya, bukan hanya vaksin COVID saja. Jadi semua vaksin mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit. Kemudian melawan penyakitnya dengan memproduksi antibodi dan mengingat penyakit dan cara melawannya, sehingga bila terserang kembali, antibodi itu dapat segera menghancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Itu intinya cara kerja vaksinasi, ya, vaksin. Nah, mengapa kok imunisasi atau vaksinasi COVID itu penting? Ya, di sini sebenarnya pemerintah melakukan vaksinasi COVID ini ada beberapa tujuan sehubungan dengan manfaat vaksinasi itu sendiri. Yang pertama, membentuk kekebalan kelompok. Apa itu kekebalan kelompok? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID. Ya, bayangkan kalau kasus Juli lalu, angka kesakitan tinggi, ya, daya tampung rumah sakit tidak mencukupi sehingga angka kematian juga tinggi, ya. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ini sudah jelas. Yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini ya, mengenai kekebalan kelompok atau herd immunity. Ya, apa sih kekebalan kelompok itu? Ya, kekebalan kelompok itu sebenarnya adalah ketika sebagian besar populasi itu kebal terhadap penyakit menular tertentu, sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Nah, kekebalan kelompok ini, Bapak Ibu, dapat dicapai dengan syarat melalui imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata. Nah, berapa banyak orang yang harus diimunisasi agar tercapai kekebalan kelompok ini? Jadi, ya, seumpamanya penduduk Indonesia tahun 2020 yang lalu itu sebesar 268 sekian juta jiwa, ya, maka agar bisa terbentuk kekebalan kelompok itu harus minimal 70% dari penduduk Indonesia sudah divaksinasi. Jadi harus tidaknya 188 sekian juta jiwa yang sudah harus divaksinasi baru bisa tercapai kekebalan kelompok. Kalau sampai di bawah itu belum bisa. Nah, bagaimana realnya kekebalan kelompok itu bekerja karena vaksinasi? Jadi, Bapak Ibu, semisal ini ada populasi, ya, anggaplah ini populasinya RW8. Ya, di sini ada warga yang warnanya biru-biru, tapi ada warga yang warnanya merah, 2 orang. Yang warga biru-biru ini itu warga yang tidak diimunisasi, tetapi mereka masih sehat, ya. Lah yang 2 ini adalah warga yang sudah kena COVID, ya. Nah, maka 2 warga ini akan menyebabkan penyakit ini langsung menyebar hampir ke seluruh populasi warga di RW 8, ya. Langsung menyebar. Ya, jadi pada populasi yang tidak memiliki kekebalan terhadap suatu kuman wabah, maka infeksi dapat dengan cepat menyebar mengenai seluruh populasi. Ya, ini karena tidak ada satupun yang sudah diimunisasi, langsung menular semua. Nah, bagaimana jika hanya sebagian kecil
dari populasi yang memiliki kekebalan. Jadi kalau di populasi kita ini ada warga yang warnanya biru-biru, yang tidak diimunisasi tapi masih sehat, ya. Lalu ada yang warnanya kuning. Yang warnanya kuning ini adalah warga yang sudah mendapat imunisasi dan sehat, tetapi jumlahnya masih sedikit, beberapa saja, kurang dari 70%. Ya. Nah, kebetulan di sini juga ada warga yang ini sudah terjangkit corona. Nah, karena warga yang sudah diimunisasi ini jumlahnya masih sedikit, ya, tetap saja virus itu bisa menyebar sampai hampir mengenai seluruh warga. Mengapa? Karena yang warna kuning ini tidak bisa menjadi perisai atau tameng antara warga yang sakit, yang awalnya jumlahnya 2 ini, dengan warga yang tidak diimunisasi, tapi masih sehat, yang warnanya biru. Ya, karena jumlahnya yang kuning-kuning ini terlalu sedikit, kurang dari 70%. Nah, jadi jika hanya sebagian kecil dari populasi memiliki kekebalan, hanya mereka saja yang terlindung, dan infeksi masih dapat menyebar ke anggota populasi lainnya. Nah, bagaimana jika lebih dari 70% populasi sudah menjalani imunisasi? Jadi apabila di populasi RW 8 ini sudah lebih dari 70% warganya diimunisasi, ya, hanya sedikit aja beberapa yang masih belum, ya, belum sempat atau kenapa ya, ini belum. Nah, kebetulan di sini ada 2 yang sakit, ya. Nah, maka yang kuning-kuning ini, ya, yang sudah diimunisasi dan sehat, ini akan menjadi perisai atau tameng, ya, dari warga yang merah ini yang akan menulari yang warga biru. Jadi, jika lebih dari 70% populasi sudah menjalani imunisasi, maka infeksi itu sulit untuk menyebar ke anggota populasi lainnya. Ya, karena hanya sedikit anggota populasi yang rentan. Itu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa memang saat ini vaksinasi itu sudah dimulai, ya, sudah banyak. Terakhir dari data akhir Agustus yang lalu, itu saya melihat bahwa sekitar 100 juta sekian dari rakyat kita sudah diimunisasi, ya, tapi masih kurang 88 jutaan gitu, masih belum, dan itu kayaknya masih perlu waktu lama untuk mencapai lebih dari 70% ya, yang jelas tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu 1-2 hari, ya, karena masih belum terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity ini, maka resiko penularan itu masih tetap tinggi. Karena itu, masyarakat diharapkan masih tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat, setidaknya 3M, berupa memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, juga menghindari kerumunan. Jadi bagaimana sebenarnya strategi penanggulangan COVID ini? Ya, jadi strategi penanggulangan COVID ini tidak bisa kalau berdiri sendiri-sendiri, hanya vaksinasi saja, atau hanya melakukan 3M saja, atau hanya melakukan 3T saja. Tetapi strategi penanggulangan yang benar itu adalah dilakukan secara sinergis atau bersama-sama, baik antara vaksinasi, ya, juga masyarakat tetap melakukan 3M dan pemerintah tetap melakukan 3T. Ya, jadi karena vaksinasi ini merupakan salah satu strategi penanggulangan COVID yang sangat penting, ya, di samping 3M dan 3T, maka mari kita semua ikut mensukseskan imunisasi COVID ini, ya, sehingga bisa tercapai kekebalan kelompok atau herd immunity itu. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai langkah pencegahan COVID ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Dr. Elita. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Monggo silahkan kalau ada yang ingin bertanya.
Sementara itu, kalau saya boleh mengajukan satu pertanyaan mungkin untuk ke Pak Nito ya, karena terkait dengan warga itu biasanya yang tercatat kan memang hanya warga yang bertempat tinggal di lingkungan RW 8. Tetapi kadang-kadang ada juga seperti para pembantu rumah tangga, driver, atau suster jaga untuk orang-orang tua yang seringkali justru itu adalah sumber penularan karena beberapa orang teman atau keluarga itu justru tertularnya adalah dari suster jaga atau dari para pembantu. Kalau itu memang pembantu dari warga di RW 8, mungkin kita boleh minta surat izin domisili ya Pak Nito ya, untuk supaya mereka bisa divaksinasi sehingga juga melindungi warga RW 8. Baik, mengenai menjawab pertanyaan ini, itu sudah dilakukan mulai pertengahan bulan lalu, Ibu. Jadi untuk warga itu ada dua macam warga. Dalam arti ada yang berKTP RW 8, beralamat RW 8. Ada yang berKTP luar RW 8, warga, tapi tinggal di RW 8. Kalau yang warga RW berKTP RW 8 itu dia hanya menyiapkan fotokopi KTP dan dia bisa langsung divaksin di puskesmas. Kalau yang tidak berKTP RW 8, dia mesti pakai keterangan domisili yang nanti dibutuhkan untuk vaksin. Sementara untuk anggota pembantu rumah tangga, sopir, driver, dan anggota satpam ini juga sama, akan kami buatkan keterangan domisili untuk digunakan waktu vaksin ke puskesmas. Dan waktu mereka, saya sudah sampaikan kalau ini anggota rumah tangga, tolong disampaikan ke saya biar saya bisa mendata ini teman-teman dari pembantu rumah tangga, sopir, dan satpam ini untuk saya informasikan ke puskesmas Mulyorejo bahwa ada warga saya RW 8 namanya 1234 untuk akan divaksin di Kelurahan Mulyorejo. Kapan saya bisa divaksin? Nanti dari pihak dokter Mulyorejo dia akan sampaikan, Pak, ini bisa vaksin umpamanya besok hari Sabtu mulai pagi sampai siang, dan itu sudah dilakukan beberapa kali. Sampai dengan hari ini masih ada beberapa warga yang kebetulan pembantu rumah tangganya itu belum divaksin. Kebetulan di Kelurahan Mulyorejo, Puskesmas Mulyorejo ini sudah belum ada vaksin lagi untuk yang vaksin tahap pertama. Yang ada itu biasanya vaksin tahap kedua. Nah, kebetulan ada beberapa informasi yang saya juga terima, ada pihak-pihak swasta yang menyediakan vaksin untuk vaksin pertama untuk warga Surabaya, ini saya masukkan juga. Jadi membantu untuk ada beberapa warga yang biasanya ini pembantu yang luar pulau. Dia yang beberapa hari terakhir ini yang saya buatkan pengantar domisili itu pembantu yang dari luar pulau, dan itu sudah berjalan dan saya sudah konfirmasi sudah divaksin, sudah Pak. Oh ya syukurlah kalau memang sudah divaksin. Jadi begitu Ibu, untuk pembantu rumah tangga, driver sama anggota satuan pengamanan rumah ini sudah berjalan dan mereka sudah divaksin untuk beberapa warga yang saya konfirmasi ulang. Demikian Ibu disampaikan. Terima kasih Pak Nito. Monggo dari audiens kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Pak Mul, Ya, ada pertanyaan? ya, Dr. Novian, mungkin saya bertanya Pak, itu bagaimana ya Pak, vaksin ini apakah betul dia itu tidak bisa
selamanya membentuk antibodi atau kekebalan di tubuh, Pak? Saya dengar kan, oh ya bisa habis, malah saya dengar juga mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, perlu adanya suntikan ketiga dan sebagainya. Nah, apakah suntikan ini tidak bisa langgeng, toh, Pak? Nah, itu aja, Dok. Makasih. Ya, jadi sementara memang yang saya tahu adalah vaksinasi ini memang hanya sekitar 6 bulanan. Ya. Oh, Jadi memang tidak bisa bertahan lama. Bahkan juga yang habis sakit pun juga tidak lama juga kok. Jadi makanya kenapa setelah sakit pun harus divaksin lagi kan ya. Jadi kan sudah punya kekebalan alami malah ngalami sendiri, tapi tetap lemah. Dan juga mengenai kalau menurut saya sih lebih enak vaksinasi itu gado-gado. Jadi artinya jangan satu aja Sinovac atau AstraZeneca atau. Jadi mungkin karena ya ini kan pabriknya lain. Yang satu di London, mungkin juga itu apa varian London ya. Yang satu bikinan Cina, ya mungkin varian Wuhan mungkin. Nah mungkin juga nanti ada apa dari India. Nah jadi karena kita ada gado-gado tadi, minimal kita punya kekebalan dari berbagai macam varian. Jadi kalau satu tok memang rasanya kok ya itu tok memang kebal lah. Yang lainnya karena mutasinya begitu cepat. Belum setahun sudah ada varian yang baru ya kan, yang lebih ganas. Terutama yang India ini memang benar-benar nggak hancur Indonesia tiba-tiba hancur semua. Ya itu karena kita hanya sibuk dari Cina terus. Nah yang Indianya. Jadi kalau ditanya memang ya kalau saya bilang yang pertama ini Sinovac, besok ganti AstraZeneca, yang ketiga misalnya Moderna atau Pfizer. Kalau saya begitu menurut saya ya. Tapi memang belum ada penelitian yang pasti ya. Ya karena memang ini waktu begitu cepat, karena korban begitu banyak, jadi ya mungkin langsung saja seperti kita tenaga medis kan ada vaksinasi ketiga ya toh. Jadi ya sudah cepat aja, bikin penelitian ini terlalu lama gitu loh. Mungkin Dr. Rita bisa membantu saya mungkin. Ya jadi memang kalau dari fakta yang ada di lapangan ya, jadi antibodi yang terbentuk entah itu karena dia habis sembuh dari sakit COVID, jadi penyintas ya, ataupun karena vaksinasi itu biasanya sekitar antara 3 sampai 6 bulan. Ya, penyintas pun juga begitu. Nggak bisa selamanya seperti kalau kita habis sakit cacar air itu selamanya terus ada kekebalan alami gitu, tidak bisa. Ya, jadi memang 6 bulan biasanya itu harus di booster. Itu. yeah. Entah itu mau jenis vaksin apapun, yang jelas itu memang perlu booster. Yeah. Yang jadi masalah sampai saat ini kan kita itu juga semua belum tahu ya. Misalnya kita habis divaksin, ya, itu antibodinya tiap orang itu kan nggak sama toh. Jadi ada yang cuma sekian gitu, atau ada yang tinggi. Nah, cut off berapa yang punya efek proteksi yang baik ya terhadap si virus itu ya sampai sekarang juga belum tahu. Nah itu makanya jadi karena antibodi yang terbentuk tiap orang nggak sama ya, terus juga cut off-nya itu nggak tahu sampai seberapa yang efektif yang bisa mencegah virus ini. Nah ini kita nggak bisa hanya mengandalkan vaksin itu saja, jadi mesti tambahan dengan yang tadi itu, yang 3M, 5M, 6M itu. Yeah. Itu aja tambahan saya. Ya. Nah, efektifnessnya vitamin D dengan Z ini apa sih Bu sebenarnya Bu ya? Apa yang dimaksud dengan vitamin D dan vitamin Z ini fungsinya berbeda atau memang ini obat yang vitamin yang mujarab Bu? Mungkin bisa diperjelas Bu, makasih. Jadi kalau vitamin D, vitamin Z itu Pak ya intinya itu untuk juga membantu proses pembentukan antibodinya. Jadi untuk meningkatkan imun kita supaya antibodi yang terbentuk itu lebih baik. Begitu. Karena kan zinc itu kan juga untuk proses imun. Oke. Baik, makasih. Makasih. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Diana, tadi ada pertanyaan Bu Diana. Selamat malam. Iya. Silakan Selamat Bu. malam
Dokter. Saya boleh tanya, apakah kalau orang yang sudah apakah vitamin D3 itu boleh diminum bersamaan dengan obat dokter untuk pasien yang komorbid ya? Atau bagaimana cara mengkonsumsinya? Terima kasih. Ya, sebenarnya kan vitamin D3 ini ya seperti setengah suplemen ya. Dan memang yang kita tahu bahwa vitamin D di dalam tubuh kita, di manusia kita Indonesia ini rata-rata masih rendah ya. Jadi rasanya tidak ada masalah. Jadi vitamin D berdiri sendiri karena dia memang larut lemak, dia berdiri sendiri. Dan memang untuk sementara kalau kita minum dosis tinggi sampai 5.000 pun sebenarnya mungkin masih tidak akan terjadi hipervitaminosis. Kenapa? Ya karena kadar tubuhnya di kita sendiri juga masih rendah kok. Ya tapi tidak akan jangan lama-lama ya. Ya setelah itu kembali ke 1.000 sajalah. Jadi sementara ini memang karena memang secara umum populasi Indonesia ini kalau dicek kadar vitamin D-nya masih rendah kok. Jadi tidak apa-apa Anda sementara minum tinggi tidak apa-apa. Walaupun dengan obat lain yang lain juga tidak ada masalah. Yang saya maksudkan, apakah vitamin D3 itu boleh dikonsumsi bersamaan, berbarengan dengan obat yang lain. Jadi mengkonsumsinya satu kaligus gitu. Terima kasih. Masalah. Cuma memang gini, vitamin D kan mungkin agak mual, jadi ya setelah makan. Nah, ada obat yang mungkin sebelum makan, ya diminum sebelum makan, sementara yang ini ikut obat yang setelah makan, itu aja. Mungkin karena Anda agak mual. Tiap orang dewi-dewi, ada yang justru yang 5.000 tidak mual, tapi yang 1.000 malah mual, ada. Jadi memang ini vitamin D cukup menarik ini. Memang mual ya, tapi kenapa kok yang 5.000 kok malah tidak mual, yang 1.000 malah mual, loh aneh. Tapi ya sudahlah, ya sudah, ya itu setelah makan aja lah, biar tidak ribut itu. Tidak ada masalah. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ya. Kira-kira kalau minum vitamin D itu boleh, yang 5.000 itu boleh sampai berapa lama ya? Karena mengingat bahwa kan vitamin D termasuk golongan yang larut dalam lemak ya dok ya? Iya, jadi memang sementara ini kan sementara ini rata-rata populasi Indonesia masih rendah kok. Jadi ya mungkin kalau misalnya waktu bulan Juli, sebulan 2 bulan tidak apa-apa, yang 5.000, satu nanti turun lagi ke 1.000 gitu, sementara tidak apa-apa. Ya kalau takut hipervitaminosis ya cek darah saja, jadi cek kadarnya berapa gitu. Ini kan bisa dicek kan, sudah labnya terima bisa kasih ngecek. dok. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya, saya dok, ya mau tanya. Selamat malam Dokter Novian. Saya mau bertanya seperti menyambung pertanyaannya Pak Mul. Untuk vaksinnya kan ada Astra, ada Sinovac. Menurut dokter kan sebaiknya mungkin di mix ya dok, misalnya dikombinasi lah. Sedangkan kalau kita biasanya itu kalau pertama vaksinnya Sinovac itu kan harus Sinovac juga ya dok, kan nggak boleh dicampur. Itu kan seperti itu ya dok. Nah ini bagaimana? Kemudian juga yang saya tahu yang di sekitar saya mungkin ya teman-teman meskipun sudah vaksin yang kedua Sinovac mereka terjangkit dan akhirnya meninggal. Ya memang tergantung dari imunnya kita masing-masing ya dok ya. Cuman kita sendiri juga yang awam untuk vaksin Astra itu kan mereka juga pada takut kena rumornya. Ada yang efek sampingnya, dampaknya itu loh dok. Ada yang mungkin panas karena beberapa teman saya juga begitu. Pakai Astra itu beberapa panas terus jadi mereka untuk Astra itu takut. Kita pun akhirnya awam juga takut gitu loh. Ini Astra ini bagaimana seperti itu dok? Jadi mungkin dokter bisa memberikan penjelasan ke kita gitu. Iya, jadi memang ini masih policy ya. Jadi memang policy sama penelitian mungkin beda ya. Sementara polisinya kalau ya vaksin Sinovac ya Sinovac lagi ya yang kedua. Tapi ternyata kan jadi coba. Ternyata pada nakes ini seperti saya sendiri, istri saya juga sudah divaksinasi ketiga dengan Moderna. Ya memang yang bagus memang begitu. Jadi karena yang ini varian yang mana lebih kuat, jadi varian mana lebih kuat kita kan nggak tahu. Jadi ya sudah. Kalau saya sih benar gaduh-gaduh. Cuma memang sementara masih polisi begini. Nah, sementara juga di tol Jakarta Bogor di kilometer 10 ini sudah ada vaksinasi Pfizer. Saya nggak tahu juga ini yang pertama
atau yang kedua saya nggak tahu. Jadi ini buat siapa? Tapi kok ada dan sudah berjalan sekarang 1 bulan ini yang adakan militer ya, tentara ya. Jadi di Jakarta sudah ada Pfizer juga sudah ada. Ya sementara yang tenaga medis karena kita di Surabaya ya masih Moderna dulu ya. Ya begini, pengalaman saya juga waktu sebelum divaksinasi Moderna ini juga deg-degan. Teman-teman saya laporannya itu waduh banyak, termasuk istri saya juga wah panas lah, yang apa lemes lah dan segala macam. Ya, saya juga takut. Tapi ya gimana, saya harus juga divaksin karena nggak divaksin saya kan nggak kebal gitu ya. Nah taktiknya begini taktiknya. Jadi pertama 1 hari sebelum vaksinasi itu saya istirahat total. Jadi banyak tidur segala macam ya kan. Kemudian setelah divaksin 2 jam saya sudah langsung minum paracetamol 2. 4 jam lagi minum lagi satu. Akhirnya saya tetap bisa praktek. Saya waktu itu sudah siap-siap cuti tidak praktek 3 hari. Tapi ternyata malah bisa kok. Jadi habis vaksin pun juga seger terus. Kenapa? Karena mungkin badan kita tidak capek. Karena badan kita tidak capek, kita jadi kebal gitu loh. Sementara memang yang saya lihat teman-teman saya yang di klinik, di mana yang kelengar KB itu kan memang ngelembur 2 shift. Ya sudah ngelembur, vaksin ngelembur lagi. Duh ya kelenger. Lalu 3 hari cekot-cekot gitu ya. Jadi mungkin memang kekebalan kita sendiri gitu loh. Sementara mengenai definisi kebal di vaksin itu kan juga memang minimal 1 bulan setelah divaksin kedua kan ya. Jadi yang disebut setelah sudah divaksin itu maksudnya sudah 1 bulan setelah divaksin kedua itu baru kekebalannya tinggi. Sementara kalau misalnya baru 1 minggu atau baru 3 hari ketularan, ya itu sebenarnya definisinya belum divaksin. Artinya dia belum kebal terhadap vaksin karena waktunya masih ada perlu waktu 1 bulan lagi untuk supaya kebal gitu. Ya, itu masalahnya. Lalu jadi meninggal. Memang sebenarnya inti utama daripada penyakit ini kan kekebalan tubuh itu sendiri. Minimal istirahatnya yang cukup ya. Nah, kadang mereka kerja keras pagi siang malam divaksin, padahal vaksin itu seperti diberi trauma yang berat ya, diberi stres yang berat. Nah, sudah kesel dikasih stres yang berat ya semamput gitu ya. Jadi makanya taktik saya waktu itu saya istirahat yang cukup. Jadi tidurnya 1 hari Minggu itu lama, lalu Senin saya divaksin, saya sudah langsung minum paracetamol supaya enggak merasakan apa, dan memang kipinya juga tidak ada, jadi juga enggak ada apa-apa tuh, lancar-lancar jaya. Jadi orang lain kadang-kadang ngotot, saya tidak mau dipakai paracetamol, ya silakan kelenger 3 hari. Itu taktik saya. Jadi kalau mungkin saya sudah mengalami sendiri, jadi dari Sinovac 2 kali, kemudian Moderna ini, sementara teman-teman lain yang kelenger KB, nah saya seger bugar gitu. Ternyata tadi, jadi emang badan kita harus istirahat cukup gitu loh. Jadi jangan capek-capek kerja, vaksin, kerja lagi. Ya pulang semaput gitu loh. Seperti itu. Itu taktik saya. Baik, Dok. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Dr. Novian karena memang saya juga sudah mengalami cerita itu lebih mengerikan daripada kenyataan. Jadi semua orang bilang segala macam kipi, tapi saya tanpa kipi dan bahkan saya juga tanpa paracetamol. Tapi memang sebelumnya harus istirahat, kemudian sesudah vaksin kita memang istirahat juga. Jadi badannya itu kuat dan tanpa kipi. Jadi tidak usah takut untuk divaksin dengan merek apapun karena cerita di luaran itu ternyata lebih mengerikan daripada kenyataan yang kita hadapi. Ya, makasih, Dok. Berikutnya, ya, saya mau tanya lagi untuk 1 kali lagi, Dok. Ya. Silakan moderator. Ya, ini Dok mau bertanya. Kalau kita sudah terjangkit itu kan untuk paru-parunya itu ada seperti tanpa ada embunnya putih kabut itu ya, Dok ya? Iya, ground based appearance namanya. Nah, itu apakah setelah dinyatakan negatif itu terkadang masih ada putih-putih kabutnya? Itu bagaimana ya, Dok ya? Memang itu selamanya. Itu selamanya. Jadi sekali rusak selamanya rusak kok. Jadi makanya pengobatan corona itu harus secepat mungkin supaya long COVID-nya itu tidak berat gitu loh. Kalau ketika parunya sudah rusak duluan, ya itu sampai mati tidak kembali kok itu. Jadi tetap rusak kok dan tetap ada bekasnya kok. Oh, jadi meskipun istilahnya ada vitamin atau apa nggak bisa ya, Dok ya, tetap ya nggak bisa itu. Sekali rusak, terutama yang lendirnya kental itu. Jadi makanya kenapa kalau kita otopsi orang post corona ini ya meninggal gitu, itu parunya memang benar-benar rusak benar rusak sudah tidak berfungsi.
mungkin nanti dengan kita hidup lama ini masih hidup, yang sehat akan tumbuh lagi, jadi membentuk paru yang baru yang itu mengecil. Tapi yang sudah rusak, saya rasa tetap rusak. Karena yang rusak itu dua sisi. Di sisi alveolinya yang kena lendir yang kental itu, tapi juga di sisi pembuluh darahnya. Jadi ini kena hantam 2 kali. Dihantam di alveolinya yang penuh dengan lendir, itu sudah rusak, tapi juga di pembuluh darah juga buntu juga. Jadi rusaknya dihantam 2 kali. Makanya ini long COVID-nya, artinya setelah selesai semua sudah negatif, itu lama. Bisa 6 bulan, nggak mari-mari. Makanya long COVID ini sampai kapan? Nggak tahu. Sementara kan ini baru wabah 1,5 tahun kan. Jadi apakah sampai 5 tahun, 10 tahun? Nggak tahu. Tapi saya lebih bilang, saya nggak kasih PHP, saya bilang aja, ini nggak akan pernah bisa kembali. Cuma mungkin yang sehat ini akan tumbuh lagi, membentuk gimana caranya, sehingga itu jadi kecil. Gitu loh. Oke, baik dok, makasih. Makasih. Silahkan Pak Fiter. Mungkin Baik. akan mengajukan pertanyaan. Saya ini kan sudah vaksin pertama Sinovac dok, terus kemudian penyintas, terus saya ini mau ditawarkan untuk vaksin Moderna. Nah itu saya termasuk vaksin pertama atau vaksin kedua tuh dok? Ya tetap kedua, cuma memang beda. Dianggap sebagai kedua. Kalau mau coba silakan ke tol yang di Jakarta Bogor itu. Ini bulan September ini ada di tol di rest area KM 10. Silakan bisa coba Pfizer. Kalau mau coba. Langsung vaksin kedua berarti doknya? Ya tetap dihitung sebagai vaksin kedua. Iya. Ya apa-apa, di peduli lindunginya tetap dihitung sebagai kedua, enggak masalah. Makanya namanya gaduh-gaduh. Iya baik dok. Terus mau tanya buat Satgas nih. Untuk yang setelah vaksin kedua itu di Jakarta itu sudah ada booster itu untuk nakes atau yang belum tervaksin di RW 8. Iya, di Surabaya itu atau di RW 8 sudah ada atau belum ya? Belum. Kalau nakesnya iya sudah. Ini nakes ya. Nah, yang Nakes sudah, nakes. Iya. Sudah. Kita semua sudah dapat kok. Tapi untuk warga belum, untuk warga pemerintah masih belum. Karena memang diprioritaskan nakes dulu, Pak. Oh, baik. Ya, sudah. Saya sudah dapat ketiga. Loh, Pak. Baik, terima kasih. Dr. Novian, kasusnya Pak Fiter itu suntikan pertama terus kena pandemi, terus yang kedua gitu kan. Jadi tetap dihitung yang kedua ya gitu ya. Nanti otomatis pelindung itu muncul ya tapi ya. Tetap muncul, tapi kalau bisa 3 bulan setelah sembuh ya. Jadi 3 bulan. memang harus tetap divaksin karena walaupun yang sakit beneran, artinya benar-benar kena COVID pun kekebalannya juga tahan lama kok sebenarnya. Biasanya penurunan 3 bulan setelah itu. 3 bulan. Iya, sudah turun juga kok. 6 bulan sudah habis kok. Oh begitu ya. Iya, memang ini agak aneh ini. Oke, makasih. Jadi makanya caranya ya, dan juga karena variannya kan macam-macam. Jadi ya sudahlah, vaksin juga macam-macam aja. Iya betul. Iya. Nah, yang Sinovac itu kan ala Wuhan. Nah sekarang sudah ada ala London, ada ala India. Lah ini ya mungkin jadi supaya kita kebal ya campur aja juga. Yang terbaru itu varian Mu katanya. Iya, itu enggak tahu itu kan dari beta juga ya, dari beta lalu jadi mu gitu ya. Iya, makanya. Jadi Dr. Novian, ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Ibu Ratna Gunawijaya. Mohon tanya, Dr. Novian, bagaimana antibodi orang yang sudah mengalami sakit COVID? Kabarnya terbentuk antibodi yang lebih kuat dibanding antibodi hasil vaksin. Betul. Tapi juga tak tahan lama. Jadi betul. Dan lagi pula ingat juga antibodi ini, antibodi yang varian itu ya. Misalnya ini kena India. Jadi dia kena India loh ya. Nanti nggak tahu ini apakah Mu masuk Indonesia, saya nggak tahu. Tapi kalau masuk Indonesia, ya mungkin nggak kebal lagi. Makanya kenapa kita juga tidak usah periksa yang antibodi habis vaksin itu ya. Karena ini sebenarnya yang mana? Yang London, yang Wuhan, yang India yang mana? Kita kan nggak tahu ya. Iya. Ya, baik vaksinnya maupun juga reagen pemeriksa yang di lab itu. Lab ini periksanya yang banyaknya Indianya, yang ini banyak. Jadi sebenarnya yang mana kan nggak jelas juga ya.
Jadi Iya. mungkin yang terbaik ya kita tetap melakukan vaksinasi apapun juga itu mereknya. Dan 5M Kemudian juga. 5M, 3T. Iya. Iya. Tetap pencegahan itu ada nomor 1 karena ya itu yang kita bisa kerjakan. Kalau memang sakit langsung cepat diobati supaya long COVID-nya juga ringan. Karena long COVID sekarang banyak sekarang. Jadi sekarang mungkin yang jadi masalah bukan COVID-nya lagi karena sudah turun banyak, tapi long COVID yang kemarin-kemarin yang per hari 50.000 itu loh. Nah, itu kan yang terdata, yang nggak terdata juga banyak itu. Nah, ini yang juga repot. Kenapa nggak mari-mari? Parunya rusak, sekali rusak tetap rusak terus. Ini yang repot. Mohon izin Bu Vero mau tanya. Monggo Pak, monggo Iya. Pak. Nah, Dok, untuk yang sudah terpapar dan dia kena long COVID, maksudnya dia kan pasti long COVID ya, enggak semudah itulah maksudnya, apalagi yang mungkin yang sudah sehat pun, tapi kan itu tadi kan apa ya, jangkar penyakit itu kan ada di parunya atau lendir itu di paru. Nah, apakah ini membahayakan juga ya suatu saat ya gitu ya? Untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain ya, Dok ya. Meskipun sekarang masih dalam keadaan sehat loh. Tapi kan namanya penyakitnya itu kan lendir itu kan masih ada di dalam parunya dia. Nah, apakah suatu saat gimana, Dok? Sudah bersih. Jadi yang di presentasi saya itu sudah bersih. Jadi sudah bersih kok. Oh, jadi virus itu bersih, cuma lendir itu masih ada gitu. Oh, sorry. Di virusnya sudah bersih, tapi bekasnya itu yang rusak masih ada gitu. Selamanya iya. Parunya yang rusak itu masih ada selamanya. Oke. Ya mungkin memang kita nggak tahu karena ini masih 1,5 tahun kan wabahnya. Ya. Apakah nanti 5 tahun lagi parunya lalu yang sehat membesar, lalu yang itu jadi mengecil, itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa sekali rusak tetap rusak. Ya, seperti stroke juga gitu. Oke, siap. Kasih. Tapi tidak menular. Jadi ini jaringan paru rusak tidak nular. Virusnya sudah ada kok. Sudah tidak ada. Sama dengan demam berdarah kan. Demam berdarah kalau di stadium awal virusnya masih ada. Tapi kalau sudah panas itu sebenarnya virusnya kan sudah tidak ada di dalam darah. Yang ada adalah reaksi sitokin tadi yang bikin mati kan. Virusnya sudah habis. Oke, siap. Makasih. Ya, oke, makasih. Ya, silakan. Masih ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nampaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih, Dokter. Iya. Jadi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kami akhiri webinar malam hari ini dengan doa penutup oleh Pak Mul ya. Sekalian Pak Mul ditutup, Pak Mul. Ya, baik. Oke, terima kasih. Saya mewakili semua dari Satgas RW maupun Satgas Wilayah, untuk juga Bapak Ibu, warga, dan semuanya dari lingkungan. Terima kasih juga untuk Dr. Novian, Dr. Vero, dan juga Bu Elita. Terima kasih semuanya. Ini banyak pengetahuan ini malam hari ini. Banyak sekali saya belajar mengenai ini untuk mengetahui ya apa penyebabnya dan tindakan-tindakan yang perlu kita belajar untuk jaga kebersihan selamanya ini berarti ya. Ya baik, kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Kita akan tutup dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami banyak belajar akan epidemi ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa malam hari ini atas anugerah-Mu, Kau izinkan kami untuk kami masih bisa bernafas, memuji nama-Mu, memanggil nama-Mu, bahkan kami masih bisa belajar ya Tuhan sampai saat ini. Tuhan, lindungi kami dalam pekerjaan kami, keluarga kami, dalam semua aktivitas kami yang akan kami lakukan hari demi hari. Mari Roh Kudus lindungi kami, agar kami selalu nantiasa sehat ya Tuhan, dan kiranya untuk kami boleh ajar kami untuk dalam hidup sehat senantiasa. Tuhan, jaga kondisi daripada dokter-dokter ini, dimanapun mereka harus mengajar, harus dalam bekerja, dalam mengobati dan sebagainya. Tuhan, tolong lindungi mereka dalam gugus ke depan ini ya Tuhan. Mereka selalu gugus di depan untuk menangani kasus-kasus ini. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami boleh tutup acara malam hari ini, dan kiranya Engkau memberkati kami, Kau berikan kami istirahat yang cukup, dan hari esok adalah hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita dan berkat yang baru. Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih.